Salam jumpa kembali di channel Irasional. Di sosial media dan aplikasi baru-baru ini beredar video mengenai seorang gadis yang mengenakan baju berwarna orange yang saat itu ia sedang menjalani sebuah pengadilan. Video ini viral dikarenakan gadis ini adalah tersangka. Ia dinyatakan tersangka karena ia telah membunuh ibunya sendiri. Nama gadis ini adalah Isabella Guzman. Sebenarnya kejadiannya telah lama, yakni pada tahun 2013. Namun viral di sosial media baru-baru ini. Ia membunuh ibunya sendiri yang bernama Yoon Min Hoi dengan menikamnya berkali-kali di daerah wajah, di daerah dada, sekitar wajah, leher, dan dada. Menurut ayah tiri Isabella, yaitu Ryan Hoi, Isabella ini sebelumnya sering bertengkar dengan ibunya sendiri. Bahkan si Isabella ini pernah meludahi ibunya. Ini benar-benar kejadian yang sungguh luar biasa biadabnya. Sebelum Isabella Guzman melakukan sebuah pembunuhan, ia telah mengirimkan email dengan tulisan "You will pay", yang artinya Anda akan atau harus membayar. Ini diduga ancaman yang dilontarkan oleh Isabella. Dan malam itu kejadiannya, Yoon Min Hoi sedang mandi di kamar mandi di lantai 2. Beberapa saat kemudian terdengar dentuman dan teriakan Yoon Min Hoi memanggil nama suaminya. Seketika suaminya, Ryan Hoi, melihat apa yang terjadi. Begitu ia sampai di depan pintu, ia melihat ada genangan darah yang keluar dari sela-sela bawah pintu kamar mandi. Ia mencoba membuka pintu kamar mandi tersebut. Namun, pintu tersebut diganjal oleh Isabella. Jadi tidak bisa dibuka. Kemudian Ryan akhirnya menghubungi pihak kepolisian. Dan ketika pintu kamar mandi terbuka, tampaklah mayat Yoon Min Hoi yang telah bersimbah darah. Bagian wajah dan leher tampak tercapik-capik. Sementara Isabella, anaknya, saat itu tidak ada di tempat itu. 16 jam kemudian, Isabella ditangkap oleh pihak yang berwajib. Ia akhirnya menjalani persidangan, namun akhirnya ia divonis oleh pengadilan Colorado bahwa ia tidak bersalah. Ia lantas dirujuk di rumah sakit pemerintah di Pueblo untuk menjalani perawatan kejiwaan. Isabella didiagnosa mengalami penyakit yang bernama paranoia schizophrenia. Sebenarnya, apa itu paranoia schizophrenia? Paranoia schizophrenia adalah kelainan kejiwaan. Gejalanya adalah seperti ia merasa ada yang memerintah, merasa dikejar-kejar oleh sesuatu namun tidak ada wujudnya, serta halusinasi. Dan parahnya, kondisi ini akan berpengaruh pada pola pikir dan perilaku. Kata tenaga medis yang menangani Isabella, seringkali Isabella tampak menatap kosong. Lalu ia tampak bicara sendiri, bahkan terlihat tertawa sendiri. Menurut ilmu psikologi atau studi psikologi, kondisi yang membuat seseorang mengalami paranoia schizophrenia karena beberapa hal, antara lain
ia mengalami kelainan atau gangguan pada otak. Jadi ini berkaitan dengan saraf. Yang kedua, ia mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen saat lahir. Yang ketiga, ia mengalami trauma pada masa anak-anak, termasuk ia pernah mengalami sebuah perundungan atau pelecehan seksual atau menghadapi perceraian atau kehilangan orang tua. Sementara pada kasus Isabella ini ia tampaknya tidak siap menghadapi perceraian atau kehilangan orang tua yang satunya. Yang terakhir adalah ia mengalami infeksi virus selama masa anak-anak atau saat ia berada dalam kandungan. Nah, itu tadi adalah analisa kasus Isabella menurut studi psikologi berdasarkan diagnostik and statistik Manual of Mental Disorder atau disingkat DSM yang diterbitkan oleh Asosiasi Psikiater di Amerika. Lalu bagaimana menurut kacamata irasional? Nah, ini kami memerlukan beberapa saat untuk melakukan semacam terawangan atau analisa. Menurut kacamata kami, Isabella Guzman ini diikuti beberapa sosok gaib yang seringkali menghasut dan membisikkan sesuatu. Terkadang yang dibisikkan adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah untuk membenci ibunya dan akhirnya menghabisi ibunya. Kami sudah menggambarkan beberapa sosok gaib yang mempengaruhi Isabella. Sebentar, saya akan mengambil gambarnya terlebih dahulu. Yang pertama ini. Ini adalah sosoknya adalah seperti manusia atau monster kambing, tapi matanya ada 3. Ini yang paling dominan dari semuanya. Dari makhluk 4 ini dia yang paling dominan. Terus yang kedua adalah sosok makhluk yang berjubah tapi tidak ada rambutnya, dengan lidah yang menjulur. Ini juga sering menghasut, tapi yang paling dominan ini tadi ini. Kemudian satu lagi adalah sosok wanita, tapi ini berlumuran darah, mulutnya keluar darah, juga lehernya seperti sudah patah ini, seperti ini, dan menggunakan baju zaman dahulu. Perutnya juga ada darahnya. Sementara ada juga sosok anak kecil yang tampak pucat wajahnya dengan rambutnya diikat, tapi ini tidak begitu dominan. Ini mungkin adalah arwah, entah arwah mungkin keluarga dari Isabella atau siapa. Yang jelas ini juga sering mengikuti tapi tidak memberi pengaruh yang sangat besar. Yang paling berpengaruh adalah ini, sosok yang memakai tanduk ini. Ini tingginya mungkin sampai 5 meter. Kalau ini enggak, ini tidak terlalu tinggi. Ini juga seperti ukuran manusia normal. Nah, inilah sosok yang membisikkan Isabella Guzman. Ini menurut analisa kami. Nah, mereka ini yang menghasut Isabella supaya membunuh ibunya. Ia membisikkan bahwa ketika ibunya menikah lagi dengan Rian Hoya, ini ayah tirinya, nantinya
ibu dari Isabella ini akan melupakannya. Dari bisikan mereka ini akan melupakan dirinya atau tidak memperhatikan. Hal inilah yang digaungkan keempatnya. Mungkin ini, 3 ini. Yang paling dominan adalah ini. Akhirnya puncaknya Isabella menghabisi dengan cara keji. Intinya sebenarnya dari makhluk-makhluk ini adalah darah. Dia menginginkan darah. Ketika Isabella membunuh ibunya dan akhirnya keluar darah dari tubuh ibunya, mereka akhirnya memakannya. Itu yang dicari mereka, seperti itu. Lalu sebaiknya apa yang dilakukan ketika kita mendengarkan suara-suara atau hasutan dari makhluk yang tidak kasat mata? Jika memang hasutan-hasutan itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dari Tuhan, sebaiknya tidak usah didengarkan. Lebih baik Anda membuka kitab suci atau mencari orang-orang spiritual yang memang bisa mengarahkan Anda. Tidak lantas menyimpulkan sendiri. Akhirnya menjadi fatal seperti yang dilakukan oleh Isabella Guzman yang terjadi pada tahun 2013. Oke, itu saja yang bisa kami ulas dari kasus Isabella Guzman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya.